yang kami hormati seluruh jajaran direksi dari PU Jasa Tirta II dan dari Ketua UPI Unit Pengelola Irigasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Tentunya puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam serta tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita semua berada di Bendung Curug Kelari, merupakan bendung yang merupakan pembagian dari air dari bendungan Jatiluhur yang sebelumnya kita tinjau Pak, yang 3 minggu kita tinjau, dibaginya di sini, dibagi ke timur, barat, dan ke utara. Namun sebelumnya kami mohon maaf Pak, jadi dari PJT 2 tadi menyampaikan bahwa seyogianya Kepala Divisi dan KJM itu akan memaparkan Pak, cuman ada kesalahan informasi Pak, jadi disangkanya di sini jam 11 Pak, jadi jam 10, jadi mungkin undangannya kurang tepat, tapi mereka menyebut sini, mungkin nanti bertemunya dengan bapak-bapak semua, nanti mungkin kalau nggak sempat ketemu di Walahar Pak, bisa bergabung. Mungkin kalau dari kami, dari dinas sudah akan menyampaikan paparan, mungkin akan lebih banyaknya dari PJT 2, mungkin dari perwakilan PJT 2 untuk menyampaikan tentang pola operasi dari bendung Curug ini, dan mungkin nanti sedikit ditambahkan dari UPI ya, UPI Irigasi Jatiluhur mengenai pengolahan irigasi di DI Jatiluhur. Mungkin demikian, selanjutnya kami silakan Pak dari PJT kemana? Di sini kamu. Mau dijelaskan? Ya. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, barusan Pak JM juga mau hadir Pak dari pusat juga, karena barusan ada selisih waktu ya. Jadi barusan ada di perjalanan, mungkin saya dari lapangan langsung menjelaskan Pak sistem ya dari pembelian air dari Bendung Curug. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya awal itu air dari Saguling ya. Dari Saguling ke Cirata ke Juanda. Nah dari Juanda ini kita dibagi 3 Pak, 3 pembagian. Satu yang ke STB, ini yang ke Jakarta, yang dibilang Kalimalang ya. Satu lagi yang ke STT, ini yang ke Besubang. Nah itu yang ke utara, ini yang ke Walahar sama Rengas Dengklok sampai ke laut ke Batu Jaya. Nah di sini semua mempunyai area sawah yang cukup luas. Total semuanya itu adalah 280.000 hektar, 2 kali tanam, itu rendang sama gadu. Nah pola operasinya seperti ini. Yang ke timur ini menggunakan pompa, ada 6 unit, 4 unit kapasitor 17,5, yang 2 unit adalah 10 kubik. Nah itu yang ke utara ini adalah sistemnya kalibrasi. Jadi mereka itu pemberiannya dari Bendung Curug langsung. Yang ke Tarum Barat, ini kita ada 17 pompa ini Pak, pompa itu. Nah sekarang itu pompa ini dioperasikan ada 14, sesuai dengan kebutuhan dari kita. Per 2 minggu sekali kita ada rapat Pak. Nah sekarang ini kebutuhan dari Jakarta itu ada 50 kubik. Nah kita dengan hasil 50 kubik itu sekarang itu dioperasikan 14 pompa. Ini ada 52 sampai 53. Karena kalau kita diturunkan 3 kubik itu nggak bisa. Mungkin nanti bisa sampai 45 atau 46 gitu. Nah dan debit yang jatuh kita ngasih rapat dari PPKC Pak per 1 bulan sekali. Misalnya kebutuhan itu 280 kubik dari Jatiluhur, kita alirkan Pak dari Bendung Curug ini ke Curug. Nah ke Tarum Timur kita pakai sekarang itu 4 pompa, ada 45 kubik. Ke Tarum Timur, ke Tarum Barat itu ada sekitar 14 pompa, 50. Sisanya kita ke Tarum Utara Pak, sini. Nah ini sekarang ada sekitar 170 kubik. Ya, nanti dari bawah itu ada yang dimasukkan ke Weleweng Sere. Ya ini ada yang ke Cilamaya, yang ke Dengklok juga. Di sana kita buang Pak, ini ke Citarum mungkin ya. Dari Walahar ada buangan yang ke Citarum itu. Nah ini kebutuhan dari Walahar level itu berapa? Di sana kita buang ke Citarum Pak, karena untuk pengamat Bendung Walahar juga seperti itu gitu. Ya. Penggunaan pompa yang terbesar ke arah mana Pak? Kalau pompa kita yang ke pompa ini kan cuma 2. Satu yang ke Jakarta itu 14,
cuman kapasitasnya cuma 5 kubik Pak. Nah yang ke Tarum Timur cuma 4. Nah ini ada 17 pompa, 17,5 kubik sama 10 kubik seperti itu gitu. Jadi ini pompanya ada sekarang 14, cuman satu unitnya itu 5 kubik. Nah yang ke Tarum Timur Persibang itu ada 17,5 satunya. Jadi dua 17,5, yang satu 10 kubik seperti itu. Jadi kapasitasnya beda-beda seperti itu gitu. Cuman kalau yang ini menggunakan pompa bukan listrik. Nah yang ke Subang itu pakai listrik Pak gitu. Jadi kalau ke Subang itu termasuk air mahal gitu. Ya. Nah jadi kalau kita estimasi uang itu, mohon maaf nih, ke Subang itu per bulannya itu sampai 1 M Pak. Jadi PJ itu mengeluarkan dana untuk pengoperasi itu 1 M. Diperkirakan untuk dari Subang sampai ke Cilamaya Pak, standar banyak. Nah ke sini manual Pak. Ini hanya menggunakan pompa hidrolik, jadi menggunakan sistem pakai air seperti itu Pak gitu. Ini ada beda tinggi, jadi elevasi di udik itu lebih tinggi daripada yang di hilir Pak, 1,5. Nah cuman pada intinya penggunaan ke STP ini, walaupun di sini pompanya banyak Pak, dianggap kurang. Karena perbaikan kita di sini per tahun itu cuma 3 atau 4 pompa seperti itu Pak gitu. Jadi ke Jakarta ini walaupun airnya seperti itu, tapi untuk dana biayanya itu lebih murah Pak. Karena itu menggunakan listrik Pak. Kalau ke Subang itu terbalik. Walaupun mereka istilahnya sampai gitu cukup besar Pak gitu. Jadi ini ada yang finansialnya di sini yang mendapatkan Pak, yang di sana mengeluarkan. Jadi kita balan Pak seperti itu. Karena dapat ke pompa. Gimana Pak? Subang dapat ke pompa. Naik kan Subang. Jadi elevasinya tinggi Pak. Elevasinya lebih. Jadi di sana itu untuk mereka tuh 7 meter Pak Ji. Oh, jadi elevasi di depan di udik ini 1,5 gitu. Jadi untuk menaikkan ke Subang itu adalah 7 meter. Nah makanya kita gunakan pompa listrik gitu. Nah gitu. Mungkin ini ceritanya dulu dibikin untuk yang satu untuk listrik, yang satu lagi untuk Manual ya? per apa? Per detik. Nah di sini kita ada 5 kubik per detik Pak. Yang ke Jakarta ya? Yang ke Jakarta ini, yang ke Kalimalang sampai ke DKI sampai ke Istana ini. Ini yang spam ini. Yang ke sana itu sampai ke dalam Dharma itu. Yang ke Jakarta penggunanya mana aja kan? Ya untuk irigasi ada. Bekasi kali ya. Bekasi ya. Kalimalang. Sampai ke Istana. Seperti itu. Jadi intinya di sini. Tutup aja sini. Air baku. Gampang Jakarta mah pompa rusakin ya. Tutup kan itu. Di sini Pak, jangankan air dikurangi ya, maaf ya. Air kurangan sih repot Pak. Jadi harus normal gitu. Ini kan air kebutuhan untuk Jakarta Pak. Jadi kami kan untuk masak, untuk minum, untuk PT seperti itu gitu. Untuk panggilan air. Orang Jakarta cari makannya di sini. Ya seperti itulah kira-kira. Bukan cari makan, cari hidup. Cari air. Cari hidup. Cari hidup. Kayak ini, kayak di Coca-Cola seperti ini kesini ada Pak. Coca-Cola, kayak perumahan di sini ada. Industri itu kayak New Delhi Pak, kayak Spam Jaya. Bir di situ. Nah, seperti itu. Bir. Oh. Apalagi punya dapil. Si aja yang punya dapil. Jadi mabok dari sini. Kalau untuk area di sini yang Alam jadah. ada 42.000 hektar Pak, ini yang masuk Jakarta. Yang dari Tarum Utara ini, yang ke Dengklok kita ada 87.000 hektar Pak ini. Masih ada. Kita masih pangan Pak, Rawang Pak. Ini yang ke yang timur Subang ini masih 89.000 hektar Pak. Masih aman Pak pangan kita itu. Jadi dengan kondisi air yang alhamdulillah masih cukup Pak, areanya pun masih cukup Pak. Masalahnya kalau perang dunia ketiga kita bom gimana? Awal aja. Buat Kan, Pak. Pak, kan kalau yang ini penggunaan air kan ya sistemnya. Kalau yang dipakai PDAM, dipakai industri, pasti kan ada bayar toh mereka. Nah ini yang ke Kerawang gimana? Yang untuk persawahan, untuk ini sistemnya gimana? Ini mungkin dari sosial Pak. Oh, Sawah sosial. Jadi walaupun di sini kenapa di PJT Pak kecil Pak, nanti kita bantu yang ke Jakarta Pak. Jakarta, Jadi kita ada balan. Ada yang dapat keluarkan Pak, ada yang dapat itu. Kalau mendapatkan dari Jakarta berapa? Jakarta kan ada spam Pak, yang ada nyampe di Nah,
Perawat itu sosial Pak, termasuk Subang juga gitu. Ya, yang perawat. Jadi alhamdulillah Pak. Iya. Iya. Ada kecil Pak. Sedikit Pak. Sedikit kalau banyak industri memakai iya. Sedikit. Udah saya update dikit. Jadi yang untuk Kerawang Subangit termasuk alhamdulillah Pak, sosialnya tinggi Pak. Karena emang untuk pertanian untuk pangan jadi yang bendungannya ini memang karena sekarang udah bendungan dan kita coba pada perusahaan alhamdulillah Pak. Perusahaan dan air minum ke sana mungkin ya? Iya, Jakarta ya? Iya, ke Jakarta aja, Pak. Kopi duiten. Itu duitin. Beda gitu lagi. Kalau mau ke sini pertanian dan segala macam makanya sosial lebih Siapa tinggi. betul. Banyak pahala tambah. Pahala. Bukan itu Pak, secara garis besarnya. Iya. Jadi kita di sini dibagi 3 pembagian, satu ke Jakarta, Kalimalang, yang kedua ke utara ke Kerawang, sampai ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, ke Batu Jaya, yang ke timur itu ke Subang Pak, sampai ke Dharma ke ujung begitu. Sampai Jadi alhamdulillah kita bisa mencoba buat dapat meter Pak, air per tahun 2 kali tanam Pak, karena sama gadu. Jadi alhamdulillah Jawa Barat termasuk masih lumbung padi Pak, seperti itulah. Makanya kalau misalkan Pak Desember Kerawang Subang itu benar Pak, di sini areanya masih cukup Pak. Ini dari tahun berapa Pak? Kalau ini 1967 Pak. Di sini kita dibangun 1962 dan dioperasikan 1967 Pak. Jadi pembangunan 5 tahun Pak. Gitu. Pembangunan ini sama dengan yang jatuh Pak. Jadi satu paket gitu. Jadi jatuh selesai, ini sudah selesai gitu. Nah yang belakang itu di Walahar. Kalau yang ke Subang itu masuknya mana? Yang ke Subang, arah Subang. Arah Subang mana? Ini Pak, jadi kita di Subang ini. Ini ke utara, ke Kerawang. Ya. Ini yang ke Jakarta, ke Kalimalang. Yang ini ke Subang ya. Masuknya ke Taluk Timur ya? Ya kalau timur di Subang itu, STT. Saluran Taluk Timur betul. Yang ke Subang. dapil aman dapil. Tapi lama. Saya bingung. Tinggal lihat Taluk Timur di mana? Kalau Taluk Timur kita Ini pakai sumbernya. pompa Pak, pakai listrik. Oh. Sekarang itu 4, yang 17,5 2, yang 10 2. Dia sekarang 45 kubik Pak, 2 itu. Sesuai dengan kebutuhan yang Subang Pak. Yang masukkan ke Ciasem itu Ya, ya? tapi itu. Gitu. Waduh, apa? Tapi nanti di bulan April Mei Subang itu besar Pak, bisa 52 kubik. Karena untuk tanam Pak, menenggadu gitu 2 kali. Kalau sini ya kalau tanam kalau itu konsep Pak. Ini kan kalau misalkan taruh timur sampai udah penuh, terus kebetulan nanti ke utara yang lebih Pak. Gitu. Kalau lebih berarti pompa tambah habisnya. Pompa yang kemana Pak? Yang ke Subang kan mau ditambah Ya. debit. Kalau ini konsep Pak, itu kita cuma pijit aja ya. Oh. Misalkan kita butuh 45 sekarang 4 unit Pak. Nah kalau yang ke sini yang Kerawang ini kita buang di olahan. Kita Citarum itu. Kan ada nanti mungkin bapak ke Walahar ya. Nanti yang taruh ke utara yang ke Dengklok. Nah yang ke kiri itu ke Citarum. Kalau nanya Pak ya boleh ya. Selama operasional apa kendalanya? Jadi alhamdulillah Pak. Nah ini tanya bagus coba ya. Atau Senior, Jadi kami di sini Pak. Alhamdulillah Pak. Kendalanya kita karena selalu dipantau sama pusat ya. Jadi kan paling kecil Pak ketika musim hujan gitu ya. Jadi kita mengendalikan ini aja banjir Pak itu gitu. Tapi kalau udah pas sekarang ke normal kita air normal juga Pak gitu. Misalkan nanti debit dari tambah dari Cikau nih. Misalkan dengan kopi kita buang ke sini Pak. Itu aja kendala. Jadi kita tutup gitu yang debit Pak itu. Gitu. Tapi secara umum kita alhamdulillah Pak normal terjadi. Ya, kalau sumbernya seperti ini kan kemungkinan besar tanam panen 3 kali nggak mungkin juga. Kalau di sini pengusiannya, tapi kalau di lapangan kayaknya nggak mungkin Pak. Paling kita 2 aja. Dua ya, Ketua temungkin kene. Nanti untuk pola apa namanya? Buat Pola tanamnya seperti itu gitu. Kalau di sini mungkin air masih bisa. Nanti teman-teman di lapangan nih, Kalau kita punya yang kayak di cita-cita Dengklok, 3 kali panen di setahun Bekasi itu gitu. masih Nah, belum. kamu potongnya gitu. Oh di sini kan air cair. Ya, Naus provinsinya Tiap hari ya. itulah Pak. Biasanya. Nah, kita. Tapi nanti teman-teman yang di wilayah 1, 2, 3, 4 apa gitu. Kenapa?
cara pola pengendalian kami airnya ya. Mau berenang. lumayan Pak. Mau ngetes ilmu. 8 ada Pak. Berapa? 7 sampai 8 ada. 7-8 meter. Itu Pak. Lerep adanya. Kan udah punya ini gaya apa ngapung, gaya batu. Belum ngelep gitu. Pak Sukirman Pak. Sukirman Pak. Sukirman. Pak Sukirman, selain tadi persoalan yang dihadapi, operasional pos total berapa? Pak, kalau kami, maaf ya, saya bukan nggak mau ngejawab, karena kan kami bagian operasional Pak ya. Nanti kita ada di Pak JM Pak, ada di bos kan. Dia tahu. Jadi, Saya mau buka dapur, karena bagaimanapun kan ini berkaitan Ya. dengan PJT2. betul Ya. Pak. Kita tahu PJT2 kemarin bermasalah. Ada yang Komisi 3 kan? Enggak ada. Ada yang Eh, Komisi 3. Komisi Ya, 3. Air bading. kaitannya dengan PJT2, sangkutannya dengan APBD Jabar. Ya, gitu. Dan kita kan sempat ada, ya mungkin yang periode ini nggak terlalu kena imbas. Di periode lalu kami merasakan betul bagaimana itu pemanfaatan air kaitannya dengan Ya. kewajiban PJT2 ke kami. Ya, Di ya. PJT Jabar. Kan, Nanti sampaikan Pak ke pimpinan Pak. makanya saya tunggu betul. Ngomong aja. Pak, sebenarnya kita ini kan semua pejabat betul Pak. Cuman kita di sini ada 3 wilayah Pak. Oke. Kami dengan rekan ini ada wilayah 4, termasuk Jatiluhur. Nanti yang ke Subang itu depannya itu wilayah PLTA. Justru kalau terkait dengan Jatiluhur. Nah, nanti mungkin jawaban ini nanti dibuat semua Pak. Ya, Nanti kalau gaji. ya bisa ke Pak JM, kita sampaikan gitu. Bukan kami, kalau saya mungkin teman-teman zaman nggak hafal Pak ya. Ya, karena sistemnya kita operasional ada di lapangan. Terima kasih mungkin Pak. Pimpinan ya. Ya, kita kemana pimpinan Pak? Ada pimpinan. Ya, mana? Tapi jangan 86 pimpinan. Sekarang Nggak ada pimpinan dewan itu, nggak ada 5 itu nggak ada maknanya. Jika tidak ada 150. mantap kali Bapak ini. Buat kita hari ini. Masuk ke Di mana-mana juga nggak ada imam kalau nggak ada makmum. Jadi maksudnya yang kedua. Jadi teruskan Pak. Cukup segitu aja. Bahaya. Nanti pertemuan berikutnya. Iya. Soalnya kan yang bagian Ada keluar aja Pak. Gitu aja ya. Boleh. Ya udah langsung ke lapangan. Mungkin satu lagi Pak, ya dari Oh, iya, Citarum iya. Pak. BBS. Ya, UPI apa Jatiluhur. Maka Pak silakan. Dari UPI. Maka, Saya dari Unpad. ada ITB. Beda konsep, Pak. Terima kasih Pak. Maka, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kita muter ke sini nih. Ya. Sini biar nanti bisa ada pertanyaan. Sok, mangga. Izin, Bapak. Siap. Kangen Ya. Jerman, Ayo, tenangkan Pak diri Tri. dulu. Ya, Pak. Persiapkan Ya, jawaban Pak. berikutnya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak-bapak Komisi Aksus Kasus 11. 11 DPRD. Ini gara-gara aja Pak ya. Kemudian kami juga mohon maaf Bapak, kemudian tidak Pak Kandir akan hadir mewakili kepada Ya. Siap, Pak. yang kami hormati Bapak Ibu Ya, dari banyak. Mau persen aja Pak. dari PJT Pengantar ya, Pak. Itu adalah bahan wajar. Kementerian Komunikasi, kepala tangan saya. Ini Bapak Ibu sedikit informasi mengenai dari mulai dari Jatiluhur. Kebetulan kami juga dari tahun 2023, 2022 akhir. Oh, udah ada. Konsepnya adalah ke arah waste management Bapak Ibu. Namun di Jatiluhur ini memang dulu pun ada 3 pengelola Bapak Ibu sekalian, ada BPWS, PJT2, kemudian juga ada satu institusi yang kebetulan pada tahun ini TPOP dan juga provinsi itu beralih ke merupakan area sendiri kami memiliki 4 kabupaten dari Bekasi, Karawang, Subang, sampai dengan Indramayu dengan luas area kurang lebih 237.000 hektar yang dibagi dalam tadi yang disampaikan Dia berdiri tepat ke anak ini. 4 sistem Bapak Ibu, ada saluran Tarum Timur, ada Tarum Barat, kemudian Tarum Utara Timur, dan Tarum Utara.
Untuk sistem pengaliran sendiri, kalian air dari bendung Jatiluhur itu dibendung di bendung ini Bapak Ibu sekalian, dan dibagi ke arah timur ke arah Indramayu. Luas area kurang lebih 9 hektar, area sekitar Bekasi. Kemudian dilepaskan kembali ke Gunung Walangan. Dari Gunung Walangan ini nanti dibuat sebagai dua, bisa menjadi utara barat. Itu jelas mengenai pengelolaan irigasi dari Jatiluhur. Oh ya, ya. Makasih Pak. Pak Gemilang, Siapa? sekarang titik tekan yang akan diharapkan oleh Pemprov di dalam perda ini apa dengan kondisi yang ada sekarang supaya nyambung isi perdanya dengan pengelolaan itu. Khawatir orang kadia mau dina perda di aspek apa gitu jika kita harus menguatkan teman-teman yang ada di sini dan dampak dari pengolahan yang ada di sini kan begitu ya di dalam. Atau nuhun Pak, mungkin kalau secara langsung tidak Pak, karena ini kewenangan pusat. Tetapi ada beberapa kalau untuk penggunaan sumber daya airnya, mereka ada kewajiban untuk membayar pajak Pak, ke daerah. Jadi sana ada ditekankan. Terus juga ada kewajiban untuk ini Pak, BJPSD juga yang terkait dengan kalau BJPSD terkait dengan kewenangan provinsi, tapi kalau pajak terkait dengan terkait dengan pajak itu seluruh objek mau pusat dan daerah itu itu harus wajib membayar pajak. Pak Jaya, selamat datang. Ini Pak Kabid OP Pak BPU Citarum Pak. Pak Jaya Sampurna ya. Terus yang keduanya ada pasal khusus Pak untuk sinergitas Pak. Sinergitas antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah seperti itu. Jadi terkait dengan pengendalian pengawasan Pak. Pengendalian pengawasan. Nomornya Menwasda apa yang diberikan kewenangan provinsi. Yang di bawah terutama sungai kan ujung-ujungnya angkat tidak Citarum di bawah BBWS. Apa nggak terbalik kemudian di bawah memberikan provinsi ke atas? Sebenarnya posisinya semacam BKO Pak. Jadi kita yang menemukan pelanggaran, kita melaporkan ke BBWS ke pusat. Ya, tidak dengan mereka, walaupun pada prakteknya mereka juga tetap menggandeng kita Pak, menggandeng Pol PP kita, menggandeng tim kita di lapangan. Harusnya Mas senyap, nggak usah ganteng. Saya agak telat Pak. Tadi saya mau bagi panah. Ya. Soalnya kia pimpinan kia jadi pimpinan itu jadi komando. Pokoknya Mbak begitu clear dan clear. Tapi selama ini Sinergitas. masalah serius terkait dengan pajak tiga titik kembalian ini. Ada masalah serius yang lebih besar gitu. Ya. Soalnya kan ada rentang. Begitu rentang meletup itu berdampak kira-kira 1 hektar. Begitu salah satu dindingnya buah. Karena ada pernah sepanjang pengelolaan ini pernah ada masalah serius yang besar gitu. Oh, mungkin ini Pak, untuk pembagian air kecil gini kan kita ada rapat per 2 minggu Pak ya, rapat sama TKOSDA, tim evaluasi air dan sumber air Pak. Jadi kami ini di lapangan ini sebagai tim belajar itu setelah rapat nanti kita bagi Pak, seperti sekarang ini untuk kebutuhan air ke Tarum Timur ya kita 45 kubik, kita menggunakan 4 pompa Pak, yang 17 sama yang 2. Nah ke Tarum Barat ini kita kebutuhan 50 sampai 53. Kita di sini operasikan Pak, ada 14 pompa sesuai dengan kebutuhan TKOS seperti itu. Jadi terus ada lagi rapat per 1 bulan sekali itu TKBKC dengan mungkin pada yang dilakukan berkala. Nah, berkala seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita di sini pemberian air untuk 3 titik ini sesuai dengan hasil pada rapat itu sendiri begitu. Alhamdulillah
selama ini bahwa pengadaan di sini normal atau sesuai dengan hasil rapat sendiri Nggak Pak. pernah ada masalah lah. Alhamdulillah terima kasih seperti itu kita. Itu pertanyaan saya tadi Pak, betul Pak. Ya. Makanya karena ini kan sistemnya kan operasionalnya kan pakai pompa, Ya. bukan gravitasi Ya. ya. Karena pakai pompa saya tanya kendala selama operasionalnya apa. Jadi mungkin ini saya jelasin Pak ya. Ini kan pompa per tahun kita ada perbaikan ya Pak, namanya overhaul. Nah rencana yang tahun sekarang pun kita ada 5 pompa overhaul Pak. Nah kita akan perbaiki betul ya. Jadi 17 pompa nanti kita di angka 5 pompa itu akan kita overhaul Pak. Jadi pompa yang sudah kondisinya misalkan kita debitnya 5 kubik ya. Nah sekarang 3, artinya bahwa kondisi itu udah di luar Pak. Tapi di sini ada jam operasi pompa. Nah ini ada yang di atas 20.000 itu kita sistemnya itu Pak overhaul. Jadi 20.000 pompa sampai lebih itu sampai 60.000 itu kita bongkar Pak. Kita dari awal diangkat semua gitu. Tapi kalau per 5.000 kita ada namanya servis kecil kayak motor lah seperti itu ya. Nah jadi servis itu jadi kita berkali itu ada servis kecil sama servis besar. Kalau kita 5.000 kita di sini kan ada yang pakai pompa pakai oli Pak. Nanti kita per 5.000 kita ganti olinya jadi kita bersih lagi. Nah dengan unit yang kondisinya di atas 20.000 nanti kita overhaul Pak. Karena emang saat itu kondisinya udah kata orang itu kalau mobil mah udah seperti itu gitu. Makanya kita di sini kami lapangan Pak ini pompa udah sekian ribu harus kita ganti Pak. Artinya kita di overhaul diperbaiki seperti itu gitu Pak. Akhirnya kan Ya. sesungguhnya akan turun. Ya. Tadi pertanyaan saya di awal. Berarti berkala 2. Ya, gitu. Berarti katakanlah 2 bulan. Ya. Katakanlah 6 bulan. Ya, seperti itu ada. Ada operasionalnya gitu Ya. maksudnya. Ya. Kalau ada operasional pasti bunyi gitu kan. Ya, betul ngerti paham. Udah berangkat ini. Cuman nggak bisa batuk hari ini. Mohon maaf ini yang itu. Udah melekat. Jadi itu kita Pak Gina Ya, ya. Pak. Karena ini sistemnya bukan gravitasi, suplainya sistem pompa, sementara kebutuhannya rutin. Nah, rutin. Nah, kembali lagi sama Pak Dadi tadi, Betul, betul. ada operasionalnya, ada nggak kendalanya itu yang jadi tahu. masalah. Kalau nggak ada kendala, oke. Tapi saya yakin masih banyak kendalanya. Kemarin gue Jangan beja-beja. Apal kan teman. Kalau kami dari masalahnya apa? kami Itu nggak berani. kami Opel dari Nunggu poster tuan. Uji M. aset ini miliknya Kementerian PU. Sekarang pengelolaannya di bawah balai dan dikelola operasikan dengan kementerian. Nah untuk Tarum Barat ini untuk operasionalnya semua yang tadi Pak ceritakan sama kedua karena kami tidak mengoperasikan Pak. Kalau ada rehab, ada kerusakan itu nanti kami yang turun tangan ya. Tetapi operasi selanjutnya ada. Nah untuk kebutuhan di Tarum Barat ini Pak, ini sekarang ini 55 meter kubik per detik disalurkan di sana. Itu banyaknya kebutuhan air baku Pak. Ya, air baku terutama di sepanjang kawasan ini dari Kerawang sampai ke Bekasi itu kawasan industri. Nah itu banyak sekali kebutuhan air baku. Sampai ke Jakarta pun itu untuk kebutuhan air baku. Sedangkan untuk irigasinya itu irigasi Kerawang dengan Bekasi itu ditangani oleh sebagian oleh Tarum Barat juga. Nah yang memang menjadi kendala di dalam kita mengoperasikan Tarum Barat ini itu kebutuhan akan air baku yang terus meningkat. Sedangkan kapasitasnya sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Nah sementara ini kita berusaha meningkatkan kapasitas air baku dengan menambah pompa yang di sana Pak. Itu pompa itu 5 kali 2 meter kubik. Jadi kapasitasnya bisa 10 meter kubik ditambahkan dari sana.
Tetapi yang menjadi kendala memang ini kan sudah hampir 60 tahun lebih Pak, saluran irigasi ini, saluran induk ini itu memang harus terus dipelihara. Nah sekarang ini kita tambahkan air untuk kebutuhan seluruhnya ini, itu kapasitasnya sudah tidak bisa. Nah sekarang ini kita tambahkan 55, itu sebagian besar kita simpile. Jadi air itu sebagian besar akan limpas. Nah, supaya tidak limpas kita simpile Pak. Itu sampai ke Bekasi, spot-spot tertentu yang memang elevasinya di bawah itu kita simpile. Nah ini seperti itu Pak kondisinya. Lalu di Tarung Timur pun ini relatif nanti akan bergerak seperti itu. Kebutuhan air baku nanti yang banyak. Karena di kawasan sekarang ada rebana Pak, yang untuk Subang, Indramayu itu banyak kebutuhan untuk air baku. Tetapi kalau kita berikan untuk air baku, yang di sana ini perencanaannya tidak bisa untuk air baku Pak. Jadi kemungkinan kalau diberikan untuk kebutuhan rebana itu akan minus kebutuhan irigasinya, untuk kebutuhan pertanian padunya. Jadi sekarang pun dalam kondisi seperti ini itu Indramayu itu sudah berkurang. Jadi banyak yang Indramayu itu kekeringan. Jadi kita menggunakan cara diirigasi. Nah ini kita batasi sekarang ini menggunakan air irigasi untuk air baku Pak. Ini kita sedang membuat di BBWS ini master plan untuk air baku untuk kawasan di BBWS Citarum. Karena air baku untuk kebutuhan Bekasi ini hanya dari sini Pak. Nah, sedangkan air yang mengalir dari Sungai Citarum itu langsung terbuang ke Muara Gembong, ke laut. Nah ini sedang kita pikirkan agar karena memang pertumbuhan atau alih fungsi lahan di Bekasi itu besar sekali. Jadi untuk perumahan ini Pak, sawah-sawah sekarang banyak menjadi perumahan. Nah ini tentu kebutuhan air baku yang banyak. Sekarang ini irigasi di Bekasi itu banyak diambil untuk kebutuhan air baku. Misalkan Delta Bagasasi, Delta Patriot itu ngambil dari irigasi. Sehingga banyak irigasi yang tidak kebagian air. Nah ini sedang kita pikirkan untuk mengambil nanti di Muara Gembong. Air di Muara Gembong itu kan setiap musimnya bisa 100 kubik pun kita ambil. Tetapi yang sekarang terjadi ini kita buang. Nah ini nanti kita masukkan ke dalam namanya coastal dam. Nanti kita alirkan untuk sumber air baku untuk Bekasi Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selama ada Bu Erni mah saya kira tadi karena nyinggung nama satunya Indramayu. Baru kemarin udah Indramayu. Ini kan mau dibuka kawasan industri. Banyak perusahaan gitu ya. Lihat ribuan hektar. Itu suka tidak suka mau tidak pasti juga akan hidup kalau balas. Ya, kakak kelas saya. Nah, ada nggak konsep bagaimana supaya diskusi awal kita mau membuatkan mereka tuh MDN satu ya juga ada di beberapa di rentang kecamatan Sukadana untuk dana itu Sukadana itu di rentang misalkan 3
Setelah pemeriksaan sebenarnya saya agak kaget juga sampai itu masih nikah. Kalau nikah mungkin nggak bisa paham Pak. Saya diajak panen di situ sampai Menteri Pertanian turun. Ya, yang di Pondok Toga dia belajar NP3 itu dulu ya. Jangan. Sekarang yang saya siapa air. Airnya yang ada dari jam 2 pagi Pak. Kalau sudah bagi saya itu menunjukkan mohon maaf juga ini 120 sama juga 120 Karawang itu yang ada 120 nyawa ini bukan tapi ramai 120 Kemarin mau jelasinnya nanti belum ketua aja ketua Indramayu masih 120 cuma kita itu pun saya agak khawatir Pak Ketua izin saya kira enggak lah bos maaf saya bilang LSD kita saya bilang kita mau lihat dulu kami tiap kepala daerah untuk LSD ini tapi udah habis itu kan tanpa makna kita tidak support dengan kira itu politik. Jadi jika ada konsep ini kan kaitannya kalau ke sini karena kami langsung kita di luar kontrol air kita harus bisa memisahkan memang ini kan didesain untuk sebetulnya hampir seluruhnya untuk irigasi. Seluruhnya. Kecuali yang barat memang dari awal sudah disiapkan untuk memasak Jakarta. Dan nggak mungkin menggeser volume itu tadi. Saya menghitung misalnya kalau ke utara tak masuk pergeseran volume. Sebetulnya ini nih permasalahannya pola tata tanam Pak. Jadi masyarakat sekarang ini berbeda dengan masyarakat yang lalu. Yang dulu itu kita malah bisa mengadakan pengeringan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada tenggang waktu 3 bulan. Itu kita keringkan untuk merehab saluran-saluran. Tapi sekarang nggak bisa. Terus air terus kita dialirkan. Tetapi memang pola tanam yang mereka terapkan itu sudah tidak teratur. Sekarang ini pembagiannya bisa sampai berapa? 12 golongan 7 sampai 12 Pak. 7 sampai 12 itu menunjukkan bahwa air yang harus kita bagikan itu dalam setiap tahun itu menjadi 17 golongan. Jadi air itu harus digeser-geser seperti ini. Nah, kalau misalkan dulu kita paling 3 atau 4 golongan. Jadi misalkan kita mengalir kita nandur ya, nandur apa namanya? Nandur. Nanam semuanya Pak. Sekarang tuh ada yang panen, ada yang nanam, sehingga air itu
kebutuhannya Uang beda-beda. begitu aja. Itu yang tidak bisa. Sebetulnya kalau mengikuti prinsip-prinsip kaidah irigasi dari pertanian itu air itu bisa. Pakai kode pos Sekarang gini Pak, coba aja bayangin. Ini air kita alirkan. Di ujung ada kebutuhan air yang besar karena mereka baru tanam. Sedangkan di sini itu panen. Air tetap harus kita gelontorkan besar karena supaya sampai ke ujung kan. Nah itu air yang terbuang itu air terbuang nantinya. Itu yang memang harus kita sosialisasikan lagi itu Pak. Yang sulit itu Jadi manajemen ininya mengikuti lapangan ini. Iya. Kita tidak bisa sekarang itu misalkan kamu bulan ini jangan tanam, harus diistirahatkan tanam, nggak bisa lagi. Mereka kalau mau tanam walaupun di musim gaduh, musim kering. Begitu nggak terairi mereka teriak. Tanaman saya kusok karena nggak ada aliran airnya, padahal memang waktunya itu bukan untuk musim tanam gitu. Makanya tadi kan kata kunci pertanyaan itu, kalau tadi master plan ke barat, sekarang kalau utara dan timur untuk bisa mengairi dengan lantai itu kan harus ada ininya, mungkin langkah-langkah yang di nasional bagaimana ini kita bakal sudah ada seperti halnya tadi di Bekasi dialihkan dulu sebelum ke laut untuk air baku. Berarti kan permasalahan kita dengan tadi ada 7 sampai 12 sampai 10 itu berarti kita harus berpikir bagaimana bisa tetap jalan semua gitu. Rakyat makan gak pada pos terus. Jadi sekarang ini karena memang adanya alih fungsi lahan, lalu banyak hal yang memang dulu tidak terpikirkan, sekarang ternyata ada. Dan kawasan industri itu kan maunya di dekat air Pak. Dia kalau tidak ada pasokan air, mereka investor tidak mau datang. Nah padahal air ini memang sudah ada peruntukannya. Nah sekarang kita memang harus mau tidak mau menyediakan khusus air baku misalkan untuk industri. Jangan mengambil dari memang peruntukannya untuk irigasi. Itu Pak yang nanti menjadi pemikiran kita. Jadi saya kira ini salah satu poin kita berusaha mengatur faktor di lapangan. Kawasan industri itu tadi Bapak sudah menggariskan di poin kemarin sehingga kita begitu kira-kira dengan katakanlah di sana 100% itu kita kan harus atur volume industri 20% oke. Apakah dengan volume kebutuhan 20% itu tidak mengganggu kebutuhan air kita? Makanya saya bilang tadi, jika misalnya ke sini cukup dengan 60, ya nggak perlu 80 misalnya. Karena ada 20 yang kita bisa geser. Itu maksud saya, ada nggak policy pemikiran terhadap pergeseran volume itu yang di Jadi gini Pak, prioritas untuk kebutuhan air itu untuk irigasi itu paling atas di atas itu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 itu tahun 2019 itu prioritas air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu untuk pertanian. Pertanyaan nomor 2. Lalu untuk air baku itu nomor 6 Pak. Untuk air baku itu nomor 6. Jadi kita memang harus memprioritaskan pertanian dulu Pak sebelum ke sana. Tetapi sekali lagi industri ini sudah ada di sini Pak. Dan kalau industri tidak kebagian air itu surat yang datang tuh ke kami itu dari dari wakil presiden. Dia kita untuk disiapkan. wakil presiden kita semua kan itu kan? Iya, iya.
akhirnya ya Maksudnya apa? Ya, Pak, kembali lagi kepada manajemen China. ya. Kalau sumber air, kalau sumber nih, saya sangat yakin Jawa Barat adalah provinsi tak mungkin kurang, tinggal manajemen seperti apa. Jadi manajemen seperti apa, pengaturan seperti apa, masalah kebutuhan mana yang pertama kedua berikan masalah keluarga. Yang penting sumber ada manajemen baik, saya berharap. Betul Pak. Ya, jadi kita ini alhamdulillah Pak Jawa Barat ini. Kalau yang lain tuh ditopang hanya 1 bendungan. Kita ini langsung 3 bendungan. Kita tuh punya tampungan 3 Pak. Banyak sekali tampungan. Tetapi sekali lagi Pak, yang tadi Bapak katakan, manajemennya yang memang harus kita benahi. Saya sangat yakin pasti kebutuhan itu akan tersuplai dengan potensi sumber air kita. Semuanya akan tersuplai. Bahkan Jawa Barat mengirim ke laut. Ya, ke laut, ke Jakarta. Masalah kalau Jawa lagi itu dipakai apa-apa saja. Banyak itu. Oh, banyak pakai Dan sekarang Pak, ini sudah sangat terasa pergeseran itu. Air itu sudah menjadi komoditas. Jadi saya makanya ke PGT itu sangat konsen sekali agar memang pengelolaan air ini memang harus betul-betul. Ini bukan Pak ya, ini berkaitan dengan kami posisi bukan Pak bilang pansus urusan masalah air permukaan yang kaitannya pasti dengan pendapatan, gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi potensi kita luar biasa. Yakin betul Jawa Barat mah provinsi cair, ya. Jadi nggak akan mungkin kekurangan air, bahkan berlimpah air limpah yang kalau salah pengelolaan jadi dewan kepada manajemen dan bagaimana pengaturan kita sehingga agenda kita untuk masalah pansus air permukaan tercapai. Lanjut. Dapat Bapak. Kalau kita bahas di mana-mana bencana kebanjiran. Tinggal bagaimana mungkin perlu biaya persiapan buat bendungan menampung di tengah-tengah ya, sedimentasinya luar biasa. Ya, tapi ini airnya bagus Pak. Iya, karena limbahnya sudah dikumpulkan di 3 waduk Pak. Kalau langsung turun habis Pak. Nanti ya. Iya. Akhirnya kalau misalkan waduknya sedimentasi tidak di atas ya. Saya lihat semua bendung rata-rata di tengahnya ada pulau. Baik, terima kasih Pak Jaya Sampurna, Pak Kabid Kompes Citarum dan seluruh jajaran dari PJT2, dan juga Pak Manajer Patio dan seluruh jajaran dari PJT2 dan Bapak Ibu semua, khususnya Pansus 11 DPRD Provinsi Jawa Barat. Mungkin dari sini beranjak ke lokasi kedua Pak, ya ke Bendung Walahar.